Saudara, polisi menyebut dendam sebagai salah satu motif tindakan pelaku peledakan SMA Negeri 72. Sementara asal bahan peledak yang digunakan anak berkonflik dengan hukum masih didalami. Ledakan di SMA N72 meninggalkan dampak mendalam bagi siswa, guru, serta seluruh pekerja di lingkungan sekolah maupun orang tua siswa. Selain luka fisik yang diderita, trauma pun menjadi PR yang kini harus ditangani dengan seksama. Sedangkan pelaku yang juga merupakan seorang siswa kini masih dirawat intensif. Polisi pun masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk meminta keterangan lebih lanjut. Namun dari penyelidikan yang telah dilakukan, pelaku ledakan SMA N72 disebut terpengaruh dari konten kekerasan yang dilihatnya di internet. Anak berkonflik dengan hukum itu juga disebut memiliki dendam yang kemudian mendasari tindakannya itu. Dari awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia. Sementara terkait proses hukum untuk pelaku masih dibicarakan antara KPAI dengan Polda Metro Jaya. KPAI berharap proses hukum dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, peristiwa yang terjadi di SMA N72 mengingatkan kembali pada sejumlah peristiwa ledakan yang terjadi di Indonesia. Berikut diantaranya. Pada 12 Oktober 2002, bom Bali atau yang kemudian dikenal sebagai bom Bali 2 mengguncang kawasan Kuta Bali. Saat itu pelaku menggunakan bom mobil dan bom rompi. Sementara di tanggal 5 Agustus 2003, bom kembali mengguncang hotel di JW Marriott. Pelaku menggunakan bom mobil dengan alat kontrol berupa remote. Sementara saudara, di tanggal 1 Oktober 2005, bom kembali mengguncang Bali. Saat itu peristiwa kemudian dikenal sebagai bom Bali 2 terjadi di Kuta dan Jimbaran. Pelaku menggunakan bom rompi. Kemudian saudara, di tanggal 17 Juli 2009, bom mengguncang Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Pelaku menggunakan bom di dalam tas. Sementara pada tanggal 15 April 2011, bom mengguncang Masjid Az-Zikro Cirebon, Jawa Barat. Alat peledak yang digunakan yakni bom di tas pinggang. Sedangkan di tanggal 14 Januari 2016, peristiwa pengeboman mengguncang pusat ibu kota. Peristiwa ini dikenal sebagai bom Sarinah yang disebabkan oleh bom yang terdapat dalam mobil dan juga pos polisi. Kemudian di tanggal 28 Maret 2021, bom mengguncang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggunakan bom panci. Di tanggal 7 Desember 2022, ledakan terjadi di Polsek Astanyar, Bandung, Jawa Barat. Alat yang digunakan juga adalah bom panci. Saudara, aksi anak berkonflik dengan hukum yang terlibat dalam peledakan di SMA Negeri 72 disebut murni karena kriminal umum dan tidak terkait dengan jaringan apapun. Ada beragam dugaan motif yang beredar dan yang terbaru disebut-sebut karena motif dendam. Untuk membahas tentang hal ini, kita akan berbincang dengan psikolog forensik sekaligus konsultan Yayasan Amril Reza, konsultan Yayasan Lentera Anak maksud kami, Reza Indragiri. Selamat siang Mas Reza. Mas Reza, ini kalau kita lihat pola ledakan di SMA Negeri 72, bagaimana pendapat Anda dan apakah memang ini bisa dilakukan seorang siswa SMA seorang diri? Pertama, kita sepertinya mengalami bias. Jadi setiap kali ada peristiwa atau insiden yang terjadi ledakan akibat bom,
proses berpikir kita langsung begitu cepat menyimpulkan bahwa ini ada sangkut pautnya dengan teroris. Namun beruntung bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit yang kemudian digarisbawahi ulang oleh Polda Metro Jaya menyebut peristiwa di sekolah ini tidak ada sangkut pautnya dengan teror, tetapi boleh jadi berangkat dari konflik personal atau konflik pribadi antara siswa tersebut dengan pihak-pihak lain. Nah, pertanyaan apakah ini bisa dilakukan oleh seseorang sendirian saja, tanpa ada komplotan, tanpa ada pengaruh pihak lain? Bisa saja. Karena itu kita perlu paham bahwa seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan, apa saja jenis kejahatan itu termasuk menggunakan bahan peledak seperti ini, bisa berangkat dari mekanisme belajar sosial. Artinya dia melakukan peniruan. Apa yang disimak, apa yang ditonton, apa yang diberitakan, apa yang diindra, itu bisa saja kemudian mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan serupa. Mas Reza, lalu untuk kalau kita lihat ada pola, apakah mungkin dia mengikuti pola-pola yang pernah ada? Apakah memang pernah ada kejadian ledakan bom dengan pola yang sama, terutama menggunakan metode dan bahan peledak yang sama juga? Sampai sekarang sebetulnya saya masih bertanya-tanya, pemilihan waktu jam segitu dan di tempat seperti itu, ini muatannya simbolik atau lebih karena pertimbangan taktik? Kalau kita berspekulasi ada muatan simbolik, maka yang masuk akal pula kalau kemudian kita beranggapan jangan-jangan ada sistem nilai tertentu, ada keyakinan-keyakinan tertentu yang mewarnai alam berpikir murid tersebut sehingga melakukan kejahatan yang sedemikian terencana. Tapi sebaliknya kalau kita memandang ini lebih karena pertimbangan taktik, maka kita memandang bahwa siswa tersebut menjadikan hari tersebut dan di lokasi semacam itu sebagai tempat dia beraksi, lebih karena berangkat dari pemikiran bahwa dengan sekali gebrak akan sekian banyak korban bisa berserak. Berarti memang si anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mempertimbangkan bahwa memang baik itu tadi ada taktiknya atau rencananya, memang sudah difikirkan sehingga akhirnya terjadilah kejadian yang kemarin itu, Mas Reza? Kita tentu bersepakat ini adalah boleh buat kita menyebutnya sebagai kejahatan yang berencana. Walaupun sebetulnya untuk kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak kita lebih tepat menggunakan istilah kenakalan, tapi dengan bobot yang sedemikian besar tampaknya tidak keliru juga kalau kemudian kita gunakan kata kejahatan. Sekali lagi kejahatan berencana. Cirinya apa? Dalam kejahatan berencana, pelaku sudah mempertimbangkan atau memperhitungkan adanya target, insentif, sumber daya, dan risiko. Perkiraan saya, 4 unsur ini juga sudah masuk dalam kalkulasi ABH tersebut. Sehingga sekali lagi, ini bukan kejahatan spontan, bukan sebuah aksi yang berlangsung sekonyong-konyong, tetapi merupakan aksi yang sifatnya berencana. Salah satu dugaan motif yang beredar dan menjadi perbincangan adalah karena konten kekerasan di internet. Lalu seberapa besar sebenarnya pengaruh antara tontonan terhadap perilaku seseorang, mau itu menonton ataupun mungkin menggunakan game seperti itu, Mas Reza? Tadi saya katakan bahwa ada mekanisme belajar sosial atau peniruan yang kemudian kita anggap bisa saja berlangsung pada diri ABH ini. Itulah menjadi sebuah musabab mengapa dia melakukan tindakan kekerasan sedemikian rupa. Tetapi bagi saya, penjelasan tentang tayangan-tayangan kekerasan tidak memadai untuk menjelaskan duduk persoalan ini secara lebih komprehensif. Karena mari kita bayangkan, ada 1 juta murid yang hari ini menonton konten kekerasan, pasti tidak serta-merta 1 juta murid itu esok hari akan melakukan kekerasan. Jadi di samping faktor eksternal, entah itu media sosial atau apapun namanya, di samping faktor eksternal sesungguhnya ada faktor internal yang sangat berpengaruh, yang sangat dominan, yang sangat menentukan apakah pada akhirnya seseorang yang menonton tayangan kekerasan akan melakukan atau tidak melakukan kekerasan. Nah, sampai hari ini kalau kita berbincang tentang faktor internal yang mungkin berada pada diri ABH tersebut, memang penjelasannya belum mencapai kesepakatan ya menurut saya antar lembaga. Contoh, dari Polda Metro Jaya menyebut ini barangkali bersangkut paut dengan perlakuan yang tidak tepat yang saya bayangkan selaras dengan perkataan Kapolri, ini bersangkut paut dengan perundungan. Sementara kemarin di Sapa Malam Kompas TV sempat saya berbincang dengan salah seorang komisioner KPAI yang menyebut bahwa ini boleh jadi bersangkut paut dengan pola pengasuhan yang tidak adekuat atau tidak optimal. Nah, tinggal lagi bagaimana kemudian kita memposisikan masing-masing faktor tersebut sehingga terbangunlah sebuah narasi yang utuh dan narasi yang otentik sesuai dengan kondisi anak tersebut.
Mas Reza, kalau tadi sempat ditekankan bahwa lebih kepada faktor internal, apakah itu dendam karena mungkin perundungan atau mungkin karena pola asuh. Lalu apa dorongan sehingga akhirnya ABH ini kemudian melakukan tindakan meledakan bom di sekolah? Apakah memang bisa melakukan sejauh ini karena rasa sakit hati tadi? Saya selalu berasumsi bahwa korban perundungan tidak hanya mengalami viktimisasi tunggal, tapi dia mengalami viktimisasi majemuk. Viktimisasi pertama bermula ketika dia mendapatkan perlakuan yang katakanlah tidak menyenangkan dari teman-temannya. Berlanjut ketika kemudian anak mencoba mengadukan masalahnya ke sekolah atau ke rumah, justru pihak-pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru memberikan ujangan-ujangan yang semakin memojokkan anak. Katakan maafkan saja, tetap mencoba bersabar, terus berteman, waktunya akan mengobati lukamu. Kalimat-kalimat yang terdengar indah itu justru merupakan cerminan viktimisasi kedua yang diterima oleh si anak. Anak kemudian berlanjut mencoba melapor ke polisi karena meyakini bahwa polisi adalah sahabat anak. Namun tanggapan sebagian polisi barangkali justru menolak dengan mengatakan laporan di polisi sudah menumpuk, ini masalah pertemanan biasa, silakan selesaikan masalah Anda sendiri. Tanpa sadar, otoritas penegakan hukum ternyata juga bisa melakukan viktimisasi ketiga. Viktimisasi majemuk membuat anak akhirnya tersadar dan menarik kesimpulan bahwa saya memang hidup sendirian. Saya berhadapan dengan permasalahan ini seorang diri, tidak ada yang bisa memberikan bantuan dan saya pula yang harus menyelesaikannya. Menyelesaikan dengan cara apa? Karena gumpalan kesedihan, kepedihan, ketakutan, dan kemarahan itu sudah sedemikian tebal, maka cara mengompensasikannya, cara menyelesaikannya ada dengan melakukan kekerasan yang bobotnya setara dengan penderitaan yang kadung dialami oleh si anak. Jadi apakah mungkin seorang anak melakukan kekerasan sedemikian dahsyat? Jawabannya ya, bisa saja. Lalu kemudian terkait dengan bahan-bahan peledak yang kemudian didapatkan, apakah memang ada pengawasan yang kurang di sana atau memang dia memiliki cara-cara tertentu? Oh, saya bisa mungkin membelinya dari toko-toko material kah atau toko online kah? Seperti apa, Mas? Jangan salah kaprah, kita tidak sedang berbincang tentang seorang anak yang katakanlah bodoh atau yang kecerdasannya di bawah. Kesanggupan dia untuk melakukan perbuatan sedemikian rupa, secara getir harus kita akui ini sebetulnya merupakan refleksi dari kecerdasan anak. Namun sayang, kecerdasan itu terbangun lewat proses belajar yang tampaknya tidak begitu tepat. Bahwa alih-alih menyalurkan energi yang dia punya, alih-alih menemukan solusi yang jitu untuk mengatasi persoalannya, dia justru menempuh jalan yang salah, mendapatkan pasokan informasi yang tidak tepat, sehingga melakukan kekerasan sebagai bentuk ekspresi kecerdasan sekaligus sebagai bentuk penyelesaian masalah yang akhirnya dia pilih. Mas Reza, Dari memang Polda Metro Jaya dikatakan bahwa bahan peledak yang dia gunakan tergolong low explosive. Saya bayangkan material untuk pembuatan low explosive relatif bisa didapat di banyak tempat. Mas Reza, lalu memang kita kan berharap tidak ada yang mengikuti, namun kan remaja ini kan masih berkembang seperti itu ya, dia masih mencari jati diri. Agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, tidak ada yang mencontoh hal serupa, apa yang harus dilakukan? Kita punya kepentingan dua hal, memunculkan deterrence effect langsung dan deterrence effect tidak langsung. Deterrence effect langsung artinya adalah bagaimana agar anak ini kelak tidak mengulangi perbuatannya, sementara deterrence tidak langsung adalah agar anak-anak lain, murid-murid lain tidak meniru perbuatan serupa. Rumusan untuk memunculkan deterrence effect adalah otoritas penegakan hukum harus bekerja secara cepat dan ajak. Saya ulangi, cepat dan ajak, artinya konsisten. Sepanjang otoritas hukum bisa memastikan bahwa proses ini bisa secepat mungkin masuk ke ruang persidangan, kemudian seluruh orang Indonesia, wabil khusus anak-anak kita, bisa melihat bagaimana seorang pelaku mendapatkan sanksi atas perbuatannya, dan itu juga berlangsung secara konsisten, maka mudah-mudahan sekali lagi deterrence effect akan bekerja. Namun saya perlu tandaskan, bahwa dari segala macam narasi yang sudah berkembang sejauh ini, tampaknya kita harus punya keinsafan. Kita tidak semata-mata berbincang tentang seorang siswa SMA yang berkedudukan sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, tapi pada saat yang sama, besar kemungkinan anak ini juga sekaligus korban. Pertanyaannya, terhadap anak sebagai pelaku, kita akan mintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tapi anak sebagai korban, bagaimana negara akan merealisasikan perlindungan khusus kepada dirinya?
Baik, terima kasih atas obrolannya di siang hari ini. Reza Indragiri, psikolog forensik dan juga konsultan Yayasan Lentera Anak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.